Halo Sobat Mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan atau Advanced Accounting. Dan kita sudah masuk di chapter kelima tentang Intercompany Profit Transaction in Inventories atau transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan. Dan bab 5 ini akan saya bagi menjadi dua bagian, dan kali ini kita akan bahas bagian yang pertama. Buku yang digunakan adalah buku Advanced Accounting, Floyd Beam, Joseph Anthony, Bruce Bettinghouse, Kenneth Smith, edisi ke-13. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu memahami dampak transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan atau Intercompany Inventory Profits terhadap kertas kerja konsolidasian. Yang kedua, mengaplikasikan konsep upstream versus downstream dalam pengiriman persediaan atau inventory transfers. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang laba antar perusahaan dalam persediaan. Untuk laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa transaksi dan saldo antar perusahaan harus dieliminasi. Hal ini diatur di dalam FASB atau FASB Financial Accounting Standard Board ASC 810 10451, di mana disebutkan di sana laporan keuangan konsolidasian harus menyajikan penghasilan atau income dan posisi keuangan seperti apabila tidak pernah ada transaksi antar perusahaan, atau dengan kata lain, apabila ada transaksi antar perusahaan yang mempengaruhi income dan posisi keuangan perusahaan, maka transaksi tadi harus dieliminasi. Hal ini juga diatur di dalam PSAK 65, khususnya di paragraf 86 butir C, disebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasian mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Dalam kurung, atau dengan kata lain, laba dan rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui dalam aset tadi seperti persediaan, aset tetap akan dieliminasi seluruhnya. Maksudnya seperti apa ya? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kalau kita perhatikan di dalam intercompany sales of inventory, jadi ada transaksi penjualan antar perusahaan, transaksi penjualan inventory antar perusahaan, maka tentu saja di dalamnya terkandung laba. Ya, contohnya misalkan ketika perusahaan induk melakukan penjualan inventory ke perusahaan anak atau sebaliknya, hal itu bisa dilakukan. Dan kalau di dalamnya mengandung laba, maka laba di dalam penjualan persediaan antar perusahaan tadi diakui apabila barang tersebut telah terjual kepada pihak ketiga. Contoh misalkan induk menjual barang dagangan kepada anak, kemudian anak berhasil menjual barang dagangan yang sebelumnya berasal dari induk tadi kepada pihak ketiga, maka apabila ada keuntungan di dalamnya, keuntungan tadi dapat diakui. Namun demikian, apabila sebaliknya, yaitu ketika barang tersebut masih berada di dalam perusahaan sebagai persediaan, contoh misalkan ketika induk menjual sekian banyak atau sekian jumlah barang dagangan kepada anak, dan kemudian katakanlah misalkan 100 unit ke perusahaan anak, dan kemudian yang berhasil terjual kepada pihak ketiga hanya 80 saja, maka masih tersisa 20. Nah, apabila di dalam 20 unit ini masih, atau di dalam 20 unit ini masih terkandung laba di dalamnya, maka laba tadi harus ditangguhkan. Jadi tidak boleh diakui. Yang diakui yang berapa? Jadi kalau dari 100 dikirim ke anak dan kemudian terjual 80, maka yang dapat diakui hanya yang 80 saja, laba yang berada di 80 unit itu saja. Sedangkan sisanya yang 20, apabila ada laba di dalamnya, maka tidak dapat diakui, dengan kata lain harus ditangguhkan. Yang dimaksud dengan laba adalah seperti ini. Jadi ketika induk memiliki produk, ya, barang dagangan dengan misalkan satu unit itu harganya 1000, maka ketika induk menjual ke anak tidak dengan 1000 tentu saja, tapi ada laba misalkan 100 begitu, jadi 1100 dikenakan kepada
anak dan anak kemudian menjual kepada pihak ketiga senilai 1.500 misalkan, maka Anda bisa lihat bahwa antara induk dengan anak sebenarnya ada laba di dalam inventory tadi atau produk tadi, yaitu sebesar 100. Nah, 100 inilah yang disebut dengan intercompany profit on sales of inventory. Laba dalam persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan diakui pada periode barang laku terjual. Jadi kalau seandainya pada akhir periode masih ada barang yang belum terjual, namun kemudian di periode berikutnya barang tersebut terjual, maka di periode berikut pada saat barang terjual tadi, laba di dalam persediaan tadi boleh diakui. Kita akan menggunakan asumsi FIFO di dalam pembahasan chapter ini. Jadi kita tidak menggunakan asumsi LIFO atau average untuk memudahkan di dalam pemahaman, bahwa tentu saja dengan menggunakan FIFO kita tahu persediaan awal yang masuk, first in, akan keluar terlebih dahulu. Artinya kalau terjual, dia akan terjual lebih dahulu. Sehingga kalau misalkan di periode lalu ada persediaan akhir, maka pada periode saat ini tentu saja persediaan akhir periode lalu akan menjadi persediaan awal periode saat ini. Nah, sehingga kalau misalkan ada penjualan, tentu saja persediaan awal itulah yang akan terjual lebih dahulu. Itulah mengapa kita menggunakan FIFO. Sehingga nanti di persediaan akhir itu akan berasal dari pembelian terakhir. Jadi kalau misalkan ada 100 unit yang kita beli dan kemudian 80 terjual, maka yang 20 pasti berasal dari pembelian terakhir. Jadi kalau kita melakukan proses pembeliannya berkali-kali tentu saja ya, bukan hanya satu kali. Mari kita lihat contoh yang pertama, yaitu ketika tidak ada laba dalam persediaan antar perusahaan. Selama tahun 2016, Ray menjual barang dagangan yang memiliki harga pokok 1.000 ke Sky. Ray adalah induk perusahaan atau entitas induk, dan Sky adalah entitas anak, dengan laba kotor 30%. Sky tidak lagi menyimpan barang dagangan ini pada akhir tahun 2016, atau dengan kata lain, ada satu barang dagangan atau inventory yang dijual oleh Ray kepada Sky yang harga pokoknya 1.000 dan Sky mengenakan laba kotor 30%. Produk ini terjual seluruhnya, atau dengan kata lain, pada akhir tahun tidak ada produk tersebut di gudang Sky. Oleh karenanya, berarti seluruh keuntungan yang terjadi dari proses penjualan dari Ray kepada Sky atau laba antar perusahaan tadi boleh diakui karena produk tersebut sudah terjual kepada pihak ketiga. Oleh karenanya, jurnal kertas kerja nanti yang akan kita buat di tahun 2016, di akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut. Kita akan mendebit sales sebesar nilai jual yang dikenakan oleh Ray kepada Sky, yaitu 1.429. Dari mana 1.429? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian mengkredit cost of sales sebesar hal yang sama ya, angka yang sama, yaitu 1.429. Saya akan jelaskan dari mana angka 1.429. Jadi sebenarnya ada dua konsep penghitungan persentase laba kotor ya di dalam praktek. Ada perusahaan katakanlah begitu yang menghitung persentase laba kotornya dari harga pokok penjualan dari HPP, contohnya seperti ini. Jadi laba kotor misalkan 30% dihitung dari HPP. Nah, kalau kita asumsikan supaya mudah begitu ya, dasar penghitungan itu kita akan 100% kan. Karena dasar perhitungannya dari HPP, dari harga pokok penjualan, maka harga pokok penjualan kita asumsikan 100%, dan laba kotornya misalkan 30%, berarti nilainya adalah 30% kali 100 sama dengan 30%. Nah, oleh karenanya penjualan otomatis ya adalah 130, karena penjualan adalah harga pokok ditambah dengan laba kotor. Kalau penghitungan seperti ini biasa dikenal dengan istilah markup. Jadi kalau nanti ada keterangan di dalam literatur disebutkan ada harga markup, maka sebenarnya konsepnya adalah persentase laba kotor dihitung dari harga pokok penjualan. Itu kata kuncinya.
Dan kemudian yang kedua adalah persentase laba kotor dihitung dari penjualan. Maka karena dasar penghitungan penjualan, maka penjualan yang kita buat 100% supaya mudah ya cara pemahamannya begitu. Dan laba kotornya 30% tentu saja dihitung dari penjualan, di sini berarti 30%. Dan ingat bahwa harga pokok penjualan adalah penjualan dikurangi laba kotor. Dengan kata lain, harga pokok penjualannya adalah 70%. Jadi Anda bisa perhatikan dua hal ini sangat berbeda. Jadi kalau menggunakan margin, maka yang dipakai adalah penjualan yang 100%. Tapi kalau menggunakan markup, maka yang 100% adalah harga pokok penjualan. Nah, kita kembali ke slide sebelumnya. Tadi dikatakan bahwa Ray menjual barang dagangan yang memiliki harga pokok 1000. Harga pokoknya, ingat ya, 1000 dengan laba kotor 30%. Di sini tidak ada kata keterangan markup. Berarti yang kita pakai adalah yang ini, yang sebelah kanan, di mana penjualannya 100%, harga pokoknya 70%. Nah, oleh karenanya 1000 di sini, 1000 harga pokok ini sebenarnya sama dengan 70%, yaitu 100 dikurangi 30%. Jadi tidak harus 70 ya, tergantung laba kotornya berapa. Kalau laba kotornya 20% ya berarti di sini 80%. Nah, karena di sini laba kotornya 30, maka harga pokok ini setara dengan 70%. Nah, berarti kalau ditanya berapakah penjualannya? Ya penjualannya berarti 130%, bukan? Berarti 1000 kita dibagi 70 sama dengan itu nilai penjualannya. Ya berarti ini Anda lihat sini mengeliminasi transaksi penjualan antar perusahaan 1000 dibagi 70%. Jadi 1 kurang 35, 100 dikurangi 30% atau 70%. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, kita balik ke slide berikutnya. Jadi harga pokok penjualan itu adalah 70%. Begitu ya. Berarti tadi 1000 dibagi 70%, maka dia akan sama dengan 100% atau nilai penjualan itu sendiri. Nah, berarti penjualannya adalah 1429. Itulah asal muasal dari angka 1429 ini. Mudah-mudahan Anda paham ya. Kalau tidak paham, silakan Anda perhatikan baik-baik slide yang saya sisipkan ini ya, perbedaan penggunaan persentase laba kotor yang dihitung dari harga jual dan dihitung dari nilai penjualan. Dari harga pokok penjualan dengan dari nilai penjualan. Masih di contoh yang pertama tadi, ini adalah keterangannya. Barang dagangan antar perusahaan telah terjual seluruhnya kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah menghilangkan penjualan dan harga pokok penjualannya saja, yaitu sebesar harga jualnya. Itulah mengapa, saya kembali ke slide sebelumnya, mengapa jurnalnya adalah mengeliminasi penjualan dan mengeliminasi harga pokok penjualan. Anda boleh menggunakan istilah cost of sales atau cost of goods sold, ya silakan. Mana yang menurut Anda lebih familiar, ya Anda boleh pakai cost of sales atau cost of goods sold, sama saja. Namun demikian di slide ini sesuai dengan slide aslinya digunakan akun dengan nama cost of sales ya. Jadi ini adalah juga menjadi kunci untuk menghilangkan transaksi penjualan antar perusahaan. Maka Anda harus mendebit sales dan mengkredit cost of sales. Anda ingat baik-baik bahwa sales itu adalah bersaldo normal kredit, cost of sales bersaldo normal debit. Sehingga ketika untuk mengeliminasi, tinggal Anda balik saja salesnya di debit, cost of salesnya di kredit sebesar nilai penjualan. Itu yang dimaksudkan dengan keterangan ini tadi ya. Jadi barang dagangan antar perusahaan telah terjual seluruhnya ke pihak ketiga, maka yang perlu dilakukan adalah menghilangkan penjualan dan harga pokok penjualan sebesar harga jualnya. Jadi Anda ingat baik-baik jurnal yang pertama ya. Dan jurnal yang sama akan digunakan apabila Sky yang menjual barang dagangan ke Ray. Maksudnya adalah kalau tadi kan Ray menjual ke Sky. Ray itu adalah induk perusahaan, Sky tadi anak perusahaan atau entitas anak. Nah, bagaimana kalau sebaliknya anak yang menjual
barang dagangan kepada induk, maka jurnalnya akan sama, tidak berbeda. Itu jurnal pertama yang harus Anda ingat baik-baik. Dan jurnal ini kalau Anda ingat di chapter sebelumnya ada 7 jurnal yang akan kita adjust dan eliminasi ya kalau kita menggunakan equity method. Dan kalau Anda ingat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, maka transaksi ini akan mencatat transaksi pada jurnal nomor 2. Nah, kalau Anda bingung apa itu jurnal nomor 2, silakan Anda kembali ke chapter sebelumnya, di mana di chapter sebelumnya, di chapter 4 disebutkan ada 7 eliminasi jurnal. Yang pertama adalah error and omissions. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan atau ada hal-hal yang belum tercatat, omission ya, kealpaan. Yang nomor 2 adalah intercompany profit transaction, yaitu yang kita bahas saat ini. Dan kemudian nomor 3 Anda hitung dengan menggunakan nomor 3 dan 4 itu biasanya kita hitung dengan menggunakan alat bantu tabel ya, atau diagram ya, di mana untuk jurnal nomor 3 itu adalah mengeliminasi hak dari controlling interest atau induk perusahaan, dan jurnal nomor 4 adalah mengeliminasi hak-hak dari non-controlling interest apabila kepemilikan induk terhadap anak kurang dari 100%. Kemudian ada jurnal nomor 5. Jurnal nomor 5 adalah jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal utama, saya sebutnya seperti itu, yaitu menghapus investment in S, menghapus ekuitasnya S, dan kemudian memunculkan excess apabila ada, dan juga memunculkan non-controlling interest apabila ada. Dan kemudian jurnal yang keenam adalah tentang amortisasi dari excess, biasanya dalam bentuk INA karena goodwill tidak diamortisasi. Dan yang ketujuh adalah eliminasi apabila ada transaksi resiprokal yang lain antara induk dengan anak, misalkan ada hutang piutang di antara induk dengan anak. Jadi Anda silakan cek kembali di chapter sebelumnya. Dan sekali lagi, apa yang kita bahas saat ini adalah membahas untuk jurnal nomor 2. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu laba antar perusahaan hanya pada persediaan akhir. Jadi kalau yang pertama tadi tidak ada inventory awal dan tidak ada inventory akhir. Nah, sekarang contoh yang kedua adalah bagaimana kalau ada inventory akhir atau persediaan akhir. Di akhir tahun 2016, Kai menjual barang dagangan yang harga pokoknya sebesar 500 ke Touch. Touch adalah entitas anak, dengan laba kotor sebesar 25%. Nah, ini sama seperti contoh 1, jadi nyebutnya dengan laba kotor berarti kita menggunakan persentase laba kotor dari penjualan. Touch tidak lagi memiliki barang dagangan ini pada akhir tahun 2016. Artinya di tahun 2016 seluruh produk barang dagangan yang berasal dari Kai tadi sudah terjual, atau dengan bahasa lain, di akhir tahun 2016 tidak ada saldo akhir. Kalau tidak ada saldo akhir di 2016, maka di tahun 2017 berarti tidak ada saldo awal. Ingat baik-baik kata-kata saya. Jadi ingat bahwa kalau tidak ada persediaan akhir atau saldo akhir di tahun 2016, maka tidak akan ada atau sama dengan tidak ada saldo awal di tahun 2017. Nah, selama di tahun 2017, Kai menjual kembali barang dagangan yang harga pokoknya 900 ke Touch dengan laba kotor yang berbeda. Jadi kalau di 2016 25%, di tahun 2017 dijual dengan laba kotor 40%. Dan kemudian Touch masih memiliki barang dagangan ini senilai 200 pada akhir tahun 2017. Nah, artinya di tahun 2017 ada saldo akhir, tetapi tidak ada saldo awal ya. Yang perlu Anda perhatikan baik-baik, khusus kalimat yang di bagian bawah ini, bahwa Touch masih memiliki barang dagangan senilai 200. Ingat, nilai 200 ini kalau Anda masih ingat dengan pembahasan saya di chapter tentang branch accounting, angka 200 ini adalah cost plus. Cost plus itu artinya cost ditambah dengan margins, atau ini adalah nilai jual, tanda kutip ya, nilai jual dari Kai kepada Touch. Atau dengan bahasa yang lain, 200, di dalam 200 ini ada laba di dalamnya.
Nah, berapakah nilai labanya itu harus kita hitung, dan laba yang ada di dalam 200 ini harus dieliminasi. Ingat baik-baik ya. Jadi laba yang ada di dalam 200 ini harus dieliminasi. Mari kita lihat bagaimana jurnal kertas kerja di tahun 2017. Yang pertama tadi sama seperti di contoh sebelumnya, yang harus Anda lakukan adalah mengeliminasi penjualan antar perusahaan dengan menggunakan harga jual. Ingat baik-baik ya, dengan harga jual. Tadi dikatakan bahwa, kita mundur lagi, selama tahun 2017 kayak menjual barang dagangan dengan harga 900 kertas dengan laba kotor 40%. Berarti ingat 900 ini adalah apa? Ayo, ya betul, 60% dari 100%. Ingat ya, di slide yang barusan saya jelaskan. Jadi kalau menggunakan laba kotor, maka persentasenya dihitung dari penjualan. Jadi penjualannya 100%, laba kotornya 40%, berarti harga pokoknya adalah 60%. Berarti 900 ini setara dengan 60%. Otomatis penjualannya adalah 900 dibagi 60. Begitu. Ya, jadi 900 ini dibagi dengan 60 sama dengan 1500. Otomatis jurnal yang pertama harus Anda buat adalah mendebit sales, jadi menghapus sales dan menghapus cost of sales dengan nilai 1500. Itu jurnal pertama yang sudah diberikan contoh di contoh pertama tadi. Dan kemudian ada jurnal yang kedua, yaitu jurnal untuk menghapus keuntungan yang ada di dalam atau laba yang ada di dalam saldo inventory akhir. Tadi dikatakan bahwa saldo inventory akhirnya adalah sebesar 200. Ya, 200 ini adalah nilai jual atau harga jual gitu ya. Ingat, harga jual itu 100% ya. Maka kalau ditanya berapakah labanya, ya laba dihitung dari penjualan tadi kan. Berarti 200 dikali 200 dikali 40%-nya. Berarti sama dengan 80. Nah, jurnal yang digunakan untuk menangguhkan laba yang ada di persediaan akhir, ditangguhkan artinya labanya harus kita hilangkan ya, dieliminasi, dengan kata itu sama dengan ditangguhkan. Anda mendebit cost of sales dan mengkredit inventory. Jadi Anda mendebit cost of sales sebesar 80 dan mengkredit inventory sebesar 80, yaitu 200 dikali 40%. Nah, kalau Anda misalkan masih bingung, Pak, saya masih bingung kok menangguhkan labanya sebesar 80, dari mana 200 kalikan 40%? Anda silakan kembali ke slide yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu terkait dengan bagaimana penghitungan laba kotor. Karena ada dua tadi ya, persentase laba kotor itu bisa dihitung dari penjualan, bisa dihitung dari harga pokok penjualan. Dan untuk contoh ini dihitung dari penjualan. Penjualannya berarti 100%, maka labanya ya 200 kali berapa persentase laba. Karena di sini persentase labanya adalah 40%, ya tinggal kalikan saja dengan 200, begitu. Pada akhir tahun 2016, maaf, ini contoh berikutnya di mana ada persediaan awal dan ada persediaan akhir sekarang. Ya, jadi kalau tadi contoh sebelumnya hanya ada persediaan akhir saja, nah sekarang ada persediaan awal, persediaan akhir. Ini contoh yang ketiga harusnya ya. Akhir tahun 2016, Max menjual barang dagangan dengan harga pokoknya 300 ke Leo atau Leo ya, sebagai entitas anak dengan markup. Nah, Anda perhatikan baik-baik, di sini ada kata-kata markup. Nah, kalau markup, ingat kembali, berarti persentase laba ini dihitung dari harga pokok penjualan. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau di sini ada kata harga markup, maka persentasenya dihitung dari harga pokok penjualan. Nah, karena harga pokoknya 300, maka labanya berarti 25% dari 300. Atau dengan kata lain, nilai penjualannya adalah 125%. Ya. 100 harga pokok ditambah dengan 100% harga pokok ditambah dengan markup 25% atau 125%. Leo masih memiliki barang dagangan ini senilai 120 pada persediaan akhir tahun 2016. Ingat, persediaan akhir tahun 2016 akan menjadi saldo awal di tahun 2017, karena yang akan kita fokuskan adalah kondisi di tahun 2017. Jadi keterangan awal ini keterangan untuk kita bawa di tahun 2017.
Selama tahun 2017, Max menjual barang dagangan yang harga pokoknya 500 ke Leo dengan harga markup 30%. Hati-hati ya, di sini markupnya berbeda. Tahun 2016 25% dan di tahun 2017 adalah 30%. Leo masih memiliki barang dagangan ini senilai 260 pada akhir tahun 2017. Nah, mari kita elaborasi kasus ini ya. Ingat baik-baik, kita fokus di tahun 2017. Di tahun 2017 itu ada penjualan ya, dengan markup 30%. Kemudian di awal tahun 2017 ada saldo awal sebesar 120. Ya, kemudian di akhir tahun 2017 ada saldo akhir senilai 260. Nah, berarti di 120 ini di tahun 2012 ada saldo yang ada laba yang ditangguhkan. Nah, ketika dia masuk ke tahun 2017 yang saldo laba dari 120 yang ditangguhkan di tahun 2012 nantinya akan kita akui di tahun 2017. Ingat, kita menggunakan first in first out, berarti persediaan awal di tahun 2017 tadi akan terjual lebih dahulu ketika si Leo berhasil menjual kepada pihak ketiga. Dan kemudian di akhir 2060 ini, ingat baik-baik, 260 ini adalah saldo akhir, maka laba yang ada di dalamnya harus ditangguhkan. Berarti di kasus ini nanti akan ada 3 jurnal yang akan kita buat. Mari kita lihat. Yang pertama tentu saja menghapus penjualan dan cost of sales-nya senilai harga jual. Ingat baik-baik ya, kita akan menghapus sales dan menghapus cost of sales sebesar harga jualnya. Karena kita menggunakan konsep markup, berarti harga jualnya adalah 100 plus markup. Untuk tahun 2017 tadi kalau Anda lihat baik-baik di sini markupnya 30%, berarti harga jualnya adalah 130% dari harga pokok ya. Nah, karena harga pokoknya tadi 500 gitu ya, maka nilai penjualannya sebenarnya adalah 500 dikali 130, atau boleh seperti ini, 500 ditambah 30% kali 500, atau kalau Anda ingin mudah 500 kali 130% sama dengan 650. Jadi saya ingin ulangi, jurnal yang pertama adalah menghapus sales dengan mendebit sales dan mengkredit cost of sales sebesar nilai penjualannya atau nilai jualnya. Nah, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mengeliminasi atau menangguhkan unrealized profit di inventory akhir. Jadi sama seperti contoh sebelumnya. Berarti Anda harus cek baik-baik ya, untuk yang jurnal kedua ini 260 ini adalah harga jual, di mana harga jual ini setara dengan 130%. Hati-hati ya. Jadi 260 ini setara dengan 130%. Maka berapakah profit yang akan kita hapuskan? Profitnya kan nilainya 30%. Berarti ya Anda tinggal mengalihkan seperti ini. 260, saya bacanya seperti ini ya supaya Anda lebih mudah memahaminya. 260 dibagi 130% dikali 30%. Mengapa kok dibagi 130%? Karena 260 ini setara dengan 130%, sedangkan labanya adalah 30%. Nah, sehingga kalau Anda yang sudah paham, Anda boleh langsung seperti ini ya, 260 kali 30% dibagi 130%. Tapi kalau Anda yang masih kesulitan untuk memahaminya, mudahnya seperti ini. 260 adalah setara dengan 130% karena kita menggunakan harga markup, maka berapakah 30%-nya? Maka 30%-nya adalah 60. Jurnalnya sama seperti sebelumnya, mendebit cost of sales dan mengkredit inventory. Dan kemudian karena ada saldo awal saldo awal persediaan di awal tahun 2017, maka saldo awal tadi diasumsikan terjual. Nah, karena terjual maka kita akan mengakui keuntungan atas laba yang sebelumnya ditangguhkan di akhir tahun lalu. Jurnalnya adalah mendebit investment in subsidiary. Jadi ini 3 jurnal ini harus Anda hafalkan baik-baik begitu. Jadi Anda akan mendebit investment in S gitu ya, dan mengkredit cost of sales
sebesar 24. Nah, dari mana 24? Ingat tadi bahwa labanya nilai jualnya, nilai atau harga jual atau nilai penjualan dari inventory itu adalah $120. Sama seperti sebelumnya gitu ya. 120 ini setara dengan 125%. Kalau Anda tanya, Pak, kok di sini 125 sementara tadi 130? Ya karena memang di tahun 2016 persentase markup-nya itu berbeda. Tadi kalau di 2016 25%, di 2017 memang 30%. Jadi Anda perhatikan baik-baik ya, bahwa angkanya berbeda. Nah, karena di 2016 adalah markup-nya 25%, ingat 120 ini setara dengan 125%, maka berapakah 25%-nya? Berapakah nilai labanya? Maka 120 dibagi 125 dikali 25% sama dengan 24. Dan Anda akan mendebit investment in S dan mengkredit cost of sales. Nah, jadi untuk jurnal nomor 2, nah saya bicara lagi tentang jurnal nomor 2. Jurnal nomor 2 apabila ada inventory awal dan kemudian ada inventory akhir, di mana inventory awal dan inventory akhir adalah berasal dari transaksi antar perusahaan induk dengan anak, maka Anda akan membuat 3 jurnal seperti ini, yaitu menghapus penjualan, kemudian menghapus laba yang ada di inventory akhir, dan mencatat keuntungan, mencatat laba yang berasal dari penjualan inventory awal. Jurnalnya seperti ini. Yang untuk pertama mendebit sales, mengkredit cost of sales. Yang kedua mendebit cost of sales dan mengkredit inventory. Yang ketiga mendebit investment in S dan mengkredit cost of sales. Nah, sebenarnya Anda bisa menggunakan logika ya untuk yang nomor 2 di sini. Kenapa kok kita mendebit cost of sales? Kenapa kita paling gampang Anda lihat inventory. Mengapa kita mengkredit inventory? Karena nilai inventory-nya kita akan kurangi. Nilai inventory-nya tadinya 260, dari 260 ini di dalamnya terdapat profit sebesar 60. Nah, supaya saldo inventory-nya kembali ke harga pokoknya, berarti harus kita kurangi sebesar nilai profitnya. Itulah mengapa inventory-nya dikredit. Dan debit adalah lawan akun. Lawan akun dari inventory adalah cost of sales. Ini logika yang paling mudah digunakan untuk menghafalkan jurnal nomor 2. Jurnal kedua, jurnal kedua dari jurnal nomor 2. Dan kemudian untuk yang ketiga ini logikanya adalah di sini mengakui keuntungan. Ingat, setiap keuntungan yang dilakukan oleh anak perusahaan atau entitas anak akan selalu oleh induk akan selalu dicatat ke dalam investment in S, karena kita menggunakan metode ekuitas atau equity method. Jadi atas keuntungan tadi kita akan mendebit investment in S sebesar 24 dan lawan akunnya adalah cost of sales sebesar 24. Ini adalah 3 jurnal yang harus Anda pahami baik-baik. Ya, terpaksa kalau memang tidak hafal ya Anda hafalkan begitu 3 jurnalnya, karena 3 jurnalnya akan muncul ketika transaksi antara perusahaan induk dengan anak, terdapat persediaan awal, terdapat persediaan akhir, dan juga ada penjualan. Ingat baik-baik ya, persediaan inventory awal yang kita catat seperti ini dan persediaan akhir catat seperti ini hanya persediaan yang berasal dari antar perusahaan. Kalau seandainya untuk kasus di sini misalkan anak membeli inventory dari pihak ketiga, jadi bukan dari induk perusahaan, maka ya tidak perlu Anda hitung seperti ini, karena pembelian inventory dari perusahaan lain, dari supplier langsung misalnya seperti itu, ya tidak dipandang sebagai intercompany profit transaction. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang penjualan persediaan upstream dan downstream. Apa itu upstream dan apa itu downstream? Sebenarnya secara tidak langsung tadi sudah sempat dijelaskan ya di chapter di slide sebelumnya. Jadi kalau ini digambarkan adalah parents, ya parent posisinya di atas begitu ya, ini entitas induk, dan kemudian di bagian bawah ini adalah entitas anak, ada subsidiary 1, 2, 3, dan mungkin bisa banyak, bisa 10 bahkan 100-an subsidiary begitu. Maka apabila ada kondisi di mana parent induk yang menjual ke anak, jadi parent menjual inventory-nya ke subsidiary, apakah subsidiary 1 atau 2 atau 3, maka
transaksi tadi disebut dengan downstream sales. Jadi pakai logika saja ya, dari parent menjual ke anak berarti kan turun ini ya, menjual dari parent ke anak, jadi panahnya ke bawah, maka kita disebut dengan downstream sales atau transaksi penjualan downstream ke bawah. Sedangkan kalau sebaliknya dari subsidiary menjual inventory ke parents ya, maka panahnya ke atas ya, maka kita sebut dengan upstream sales, penjualan dari anak kepada induk, jadi penjualan ke atas, upstream. Apakah dimungkinkan terjadinya downstream dan upstream? Ya tentu saja sangat dimungkinkan, karena ingat bahwa antara parent dengan subsidiary adalah entitas yang terpisah. Jadi parent adalah sebuah entitas, subsidiary tersebut juga merupakan entitas, sehingga antar entitas tadi sangat dimungkinkan terjadi transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan tidak hanya inventory sebenarnya, termasuk juga transaksi penjualan atas aktiva tetap. Meskipun penjualan aktiva tetap antar parent dengan induk dengan anak ini ya tidak akan sesering penjualan inventory, karena kalau misalkan ada aktivitas penjualan aktiva tetap antara parent dengan subsidiary atau subsidiary dengan parent yang cukup masif, frekuensi cukup banyak, menjadi aneh ya. Mengapa kok mereka saling menjual aktiva tetap? Tentu saja yang paling sering adalah inventory, karena inventory adalah barang dagangan yang dengan asumsi gitu barang dagangan ini juga dijual oleh parent maupun juga dijual oleh para subsidiary-nya. Baik, jadi ingat baik-baik, downstream atau di sini ya, upstream itu berarti dari subsidiary ke parents, sedangkan downstream adalah dari parent ke subsidiary. Mari kita lihat ya jurnalnya. Jadi ini untuk mempertegas saja, jurnalnya tadi sudah dibahas di contoh sebelumnya. Jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi laba antar perusahaan pada penjualan downstream. Ya, ini downstream. Jadi yang tadi contoh-contoh yang sudah kita bahas sebelumnya adalah contoh-contoh downstream sales. Karena tadi selalu contohkan penjualan dari induk kepada anak. Ingat, ada dengan asumsi ya, ada presiden awal dan presiden akhir, maka akan ada 3 jurnal yang akan Anda buat. Jurnal pertama, saya ulangi ya, jurnal pertama adalah mengeliminasi penjualan, mendebit sales, mengcredit cost of sales sebesar nilai jualnya atau harga jualnya. Yang kedua adalah jurnal menghapus keuntungan yang ada di atau yang terkandung di dalam inventory akhir dengan cara mendebit cost of sales, mengkredit inventory sebesar nilai laba yang ada di inventory akhir. Ini harus dihitung karena bisa berbeda cara menghitungnya, tergantung persentase laba kotornya dihitung dari penjualan ataukah dihitung dari harga pokok penjualan. Hati-hati dengan hal tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah mendebit investment in S dan mengkredit cost of sales, yaitu untuk mengakui keuntungan yang ada di inventory awal, yaitu inventory awal diasumsikan terjual ya pada tahun berjalan karena kita menggunakan asumsi FIFO. Nilainya juga sama ya, sebesar nilai keuntungan atau laba yang ada di dalam inventory awal tersebut. Pada penjualan upstream, ini keterangan ya untuk upstream, jurnal terakhir akan melibatkan pendebitan non-controlling interest, yaitu membagi laba terrealisasi di antara controlling dan non-controlling interest. Maksudnya apa? Ini jurnal yang terakhir yang paling bawah ini adalah kondisi untuk downstream sales ya. Sehingga jurnalnya adalah mendebit investment in S dan credit cost of sales. Nah, kalau upstream, dua jurnal yang pertama ini yang atas ini sales, cost of sales inventory sama ya, jadi untuk upstream sales ini sama. Nah, yang berbeda adalah di jurnal yang ketiga, yaitu jurnalnya akan mendebit investment in S, kemudian mendebit NCI, mendebit non-controlling interest, dan mengkredit cost of sales. Dengan kata lain, angka laba yang ada di sini akan dibagi dua, ke controlling interest, ke induk, dan ke non-controlling interest. Jadi apabila upstream sales, saya ulangi ya supaya Anda ingat baik-baik, apabila menggunakan atau transaksinya adalah upstream sales,
maka jurnal nomor 3-nya adalah mendebit investment in S, mendebit NCI, dan mengkredit cost of sales. Jadi bedanya hanya di sana antara downstream dan upstream. Mari kita lihat contoh. Ini contoh yang ketiga. Jadi tadi 2 itu 2A, 2B begitu ya. Sekarang contoh yang ketiga. Ini diberikan resume data di tahun 2016, akhir tahun 2016 diberikan resume, ada subsidiary income. Jadi income dari entitas anak adalah 5.200, kemudian dividen yang dibayarkan oleh entitas anak subsidiary adalah 3.000, dan kemudian ada current amortization of acquisition price. Current amortization of acquisition price ini adalah amortisasi INA ya, supaya mudah ya. Di sini tidak dijelaskan lagi bagaimana menghitung INA, bagaimana menghitung goodwill atau excess tadi dialokasikan ke goodwill, tidak dibahas lagi. Silakan untuk memahaminya Anda silakan kembali ke chapter 4, di sana sudah detail. Di sini langsung implementasi, Anda dikasih data amortisasi tahun berjalan atas INA adalah 450, dan kemudian ada intercompany IC, jadi intercompany atau antar perusahaan, sales information, jadi ada penjualan antar perusahaan, informasi atas penjualan antar perusahaan, di mana untuk sales tahun 2016, intercompany sales tahun 2016 adalah 650, dan kemudian profit ending inventory-nya, jadi profit yang ada di inventory akhir 60 dan profit yang ada di beginning inventory 24. Jadi ada tiga informasi penting ya. Yang pertama adalah transaksi penjualan antar perusahaan di tahun 2016. Yang kedua ini adalah inventory akhir dari penjualan antar perusahaan, dan yang ketiga 24 ini adalah terkait dengan saldo awal dari transaksi antar perusahaan. Nah, bagaimana menyelesaikan pengeliminasian ya untuk kertas kerja konsolidasiannya? Ingat di chapter lalu kita menggunakan diagram seperti ini ya. Jadi diagram ini kita gunakan lagi di chapter 5, di mana di chapter 5 ini sebenarnya kita menambah jurnal nomor 2. Dan kemudian ingat, penggunaan diagram ini penting untuk mencatat jurnal nomor 3 di jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4. Nah, oleh karenanya kalau Anda mampu membuat diagram seperti ini, jadi memasukkan data-data yang Anda miliki dan kemudian ada diagramnya, maka akan dipastikan Anda akan mampu membuat jurnal nomor 2, mampu membuat jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4. Ketika Anda salah membuat diagram seperti ini, tentu saja jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4-nya pasti akan salah. Oleh karenanya perhatikan dan pahami baik-baik. Jadi yang pertama Anda lakukan adalah menetapkan berapa income subsidiary, net income subsidiary. Dari data sebelumnya tadi angkanya adalah 5.200. Kemudian ingat ya, yang Anda akan hitung adalah adjusted income, karena yang akan di-share ke controlling interest dan non-controlling interest adalah adjusted income, yaitu kalau ada amortisasi ekses ya, amortisasi tahun berjalan, current amortization. Tadi disebutkan bahwa current amortization 450, berarti adjusted income-nya adalah 4.750. Kemudian data berikutnya yang paling bawah di sini ya, kalau Anda ingat adalah dividen ya, 3.000. Nah, di tengah-tengah di sini Anda lihat di sini ada deferred atau deferred profit in ending inventory. Ini adalah laba yang ada atau yang terkandung di dalam ending inventory yang akan ditangguhkan. Ini yang akan kita eliminasi. Nah, makanya kenapa minus, karena ini dieliminasi. Kemudian untuk laba yang ada di saldo inventory awal, beginning inventory, nilai 24, Anda lihat di sini posisinya plus ya, positif ya, positif. Kenapa? Karena di sini diakui keuntungannya. Nah, kalau di chapter yang lalu tadi saya katakan men-share-nya kan dari adjusted income gitu ya. Maka sebenarnya Anda juga bisa, kalau Anda sudah dapatkan income recognized di sini, Anda bisa men-share dari sini. Tapi supaya mudah, kita men-share satu per satu ya. Yang pertama adalah adjusted income.
Anda share sebesar 80% ke controlling interest atau ke induk, berarti nilainya 3.800, dan kemudian Anda share 20%-nya ke NCI, non controlling interest. Ya, masih ingat ya cara pen-share seperti ini. Dan kemudian untuk profit, karena ini adalah downstream sales ya dari induk ke anak, maka untuk deferred profitnya full 60 ini ke controlling interest. Demikian pula untuk laba yang diakui dari beginning inventory, saldo awal, juga full ke controlling interest. Ingat sini downstream. Nah, saya ingin tegaskan begini, kalau downstream itu adalah penjualan dari induk kepada anak, sehingga laba yang terjadi dari transaksi ini sudah milik induk. Ya, saya ulangi, jadi downstream itu adalah penjualan barang dagangan dari parents, dari induk kepada anak, sehingga laba dari penjualan tadi itu menjadi sepenuhnya menjadi milik induk. Dengan kata lain, siapa yang memiliki barang dagangan, itulah yang akan keuntungan yang akan diakuinya. Nah, karena downstream berarti barangnya berasal dari induk, sehingga seluruh keuntungan ataupun pengeliminasian laba tadi akan dibebankan ke induk saja. Nanti berbeda kalau menggunakan yang upstream. Sedangkan untuk dividen, di sini dividen sama seperti sebelumnya ya. Dijumlahkan dulu 3.800 dikurangi 60 tambah 24 sama dengan 3764. Oke. Kemudian untuk dividen ya, dividen di share ke controlling interest ke induk dan juga di share ke NCI 20%. Ya, sini 2.400 dan 600. Ini adalah cara yang lazim digunakan di chapter 4 untuk menentukan nilai yang nantinya akan dipakai untuk jurnal nomor 3. Jadi jurnal nomor 3-nya ini ya. Kalau Anda ingat, jurnalnya adalah income from S debit, kemudian dividen kredit ya, kemudian kreditnya investment in S ya. Ingat baik-baik, Anda bisa cek ke jurnal di chapter 4. Kemudian ini adalah jurnal nomor 4. Jurnal nomor 4 itu akan mendebit NCI share, mengkredit dividends, dan selisihnya akan ke NCI ya. Kalau Anda tidak paham atau belum paham dengan apa yang saya sebutkan, silakan cek kembali ke chapter 4. Nah, bagaimana dengan kalau upstream? Ingat ya, tadi downstream. Ini sama ya. Kasusnya sama seperti ini sama, angkanya sama persis ya, sama persis. Dan bagaimana kalau upstream? Nah, perbedaannya hanya terletak di sini, terletak bagaimana laba yang ada di ending inventory yang dikurangi ini, yang dieliminasi ini, dengan laba dari inventory awal yang diakui ini di share. Jadi kalau downstream tadi seluruhnya di share ke controlling interest, maka pada upstream tidak demikian ya. Ini sama, masih sama seperti ini. Nah, kalau upstream, ini ingat baik-baik, ini bedanya downstream dengan upstream. Yang 60 ini di share sesuai dengan proporsinya. Nah, kalau Anda tanya, mengapa kok berbeda? Ingat, upstream itu adalah proses penjualan barang dagangan dari anak kepada induk. Ingat ya, dari anak kepada induk. Berarti persediaan barang dagangannya berasal dari anak. Sehingga kalau ada laba di dalam transaksi antar perusahaan tadi, laba tadi milik anak. Nah, anak dimiliki oleh controlling interest 80% dan dimiliki oleh NCI sebesar 20%. Itulah mengapa different profit di dalam ending inventory di share ke controlling dan ke non controlling interest. Demikian pula dengan profit yang ada di saldo awal. Ini juga di share ke controlling interest dan di share ke non controlling interest. Dan tentu saja dividen pun juga akan dialokasikan ya sedemikian rupa. Nah, oleh karenanya Anda bisa perhatikan downstream dengan upstream memiliki angka yang berbeda. Dan ini sekali lagi adalah angka yang akan kita pakai untuk mencatat jurnal nomor 3, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk mencatat jurnal nomor 4.
Nah, silakan Anda pahami baik-baik perbedaan antara downstream dengan upstream, karena ini menjadi penting. Kalau Anda tidak memperhatikan dengan baik antara downstream dengan upstream, Anda bisa keliru. Transaksinya downstream tapi Anda perlakukan seperti upstream, atau sebaliknya transaksi upstream tapi Anda lakukan bahwa dia seperti downstream. Ya tentu saja angkanya akan berbeda. Ketika angkanya berbeda, maka itu akan berdampak. Anda salah menentukan jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran bagian yang pertama dari chapter 5, dan sisa dari chapter 5 kita akan jelaskan di bagian yang kedua. Silakan Anda pelajari kembali baik-baik konsep apa yang barusan dibahas pada bagian pertama ini, karena nanti kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Sampai bertemu kembali di seri pembelajaran berikutnya, khususnya chapter 5 bagian yang kedua. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.